Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dengan NIM 2283-2046, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro kelas B. Di sini saya ingin membahas sedikit peranan dan fungsi literasi ICT dan media pembelajaran kejuruan, yang mana teknologi perkembangan yang sangat cepat dan pesat menuntut semua komponen lembaga pendidikan harus mengejar tak terkecuali tenaga pendidik. Kehadiran ICT akan memperkuat model pembelajaran yang berpusat pada pelajar di samping yang sudah berkembang secara konvensional. Menurut Rosenberg, dengan perkembangan TK ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke dimana atau kapan saja, dari kelas ke online atau saluran, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dari siklus ke waktu nyata. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan menggunakan media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Selain menghasilkan dampak yang positif, ICT juga memiliki dampak negatif yang besar pengaruhnya untuk bangsa. Sadar atau tidak sadar, teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap generasi penerus bangsa. Hanya tinggal kita yang bisa atau tidak membawa perubahan itu ke arah yang positif atau negatif. Media berfungsi untuk menghubungkan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Dalam dunia pendidikan, kata media disebut media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Media adalah sarana alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. Sujana Ripai mengatakan bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu yang pertama, belajar akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, makna materi pelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya narasi verbal melalui kata-kata guru, agar tidak bosan dan guru jangan sampai kehabisan tenaga, apalagi saat guru belajar setiap pelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengar deskripsi guru, tetapi juga aktivitas lain sebagai mengamati, melakukan, berdemonstrasikan, dan lain-lain. Media pembelajaran dapat mempertimbangkan proses dan hasil pengajaran adalah tentang cara berpikir siswa. Hal tersebut juga sejalan dengan teori perkembangan mental yang menambahkan bahwa terhadap tahap perkembangan mental seorang individu. Media adalah perantara atau penghubung. Media pembelajaran memberikan manfaat dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya meningkatkan perhatian siswa, memotivasi siswa, meningkatkan efektivitas belajar, dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Lebih lanjut, untuk menjelaskan tentang kriteria dalam pemilihan media, penambahan beberapa kriteria pemilihan media, yaitu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau religius, praktik, luas, dan bertahan. Guru terampil menggunakannya, pengelompokan sasaran mutu teknis. Yang mana fungsi teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran teknologi memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu teknologi bekerja sebagai alat. Dalam hal ini TIK digunakan sebagai alat bantu pengguna atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat program administrasi untuk siswa, guru, dan staf, data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Sedangkan media khusus pembelajaran berbasis visual perlu memperhatikan beberapa aspek dalam proses penataan. Itu harus memperhatikan prinsip-prinsip desain tertentu, antara lain prinsip kesederhanaan, keterpaduan, penekanan. Prinsip terakhir adalah warna yang digunakan untuk memberi kesan penekanan, keterpaduan. Penggunaan warna harus diperhatikan sehingga mampu mendaya tarik dari
visual media itu sendiri, untuk agar menjadi minat siswa lebih berkembang, lebih ingin belajar. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.